Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori catching untuk performa cepat. Yang pertama, kita buka Gemini dulu untuk menjalankan perintah catching. Jelaskan secara teori bagaimana meningkatkan performa menggunakan catching. Nah, cara kerjanya yang pertama itu menghindari perjalanan jauh. Kalau tanpa catching, kamu lari ke gudang setiap kali mau baca lama. Kalau pakai catching, kamu tinggal ambil buku di meja, cepet banget. Mengingat jawaban yang sulit, tidak membuat pelayan lelah. Dan kenapa ini bikin performa naik? Karena yang pertama hemat tenaga, terus hemat waktu, sama nggak pakai antri. Lalu, contoh catching yang ada di HP, galeri foto di HP, habis itu membuka website, game, dan prediksi ketikan di keyboard auto keyboard itu. Nah, habis itu ini gambarannya catching. Tanpa catching sama dengan catching. Kalau misalnya tanpa catching, mau baca lagi harus balik ke gudang lagi, gitu kan. Jauh ke gudang. Nah, kalau dengan catching, tinggal ambil di meja jadi cepet dan nggak capek. Jadi udah diambil semuanya. Catching sama dengan menaruh barang yang paling sering kamu pakai di tempat terdekat. Terus, ini buatkan Docker YML untuk menguji strategi caching untuk mengukur performa dari sistem sekalian dengan menggunakan perintah AB dan radius untuk cachingnya. Nah, ini ada file Docker Compose YML. Kita, kita bikin filenya dulu ya. Lalu kita copy kodenya. Nah, udah. Terus setelah itu ke bawah lagi. Cara menjalankan uji coba. Step 1, jalankan lab. Nah, ini berarti di terminalnya ya. Hmm, terminal itu mana? Ya ampun. Hmm, bentar. Nih, coba ya yang ini. Harus buka dokernya dulu ya. Kita buka dokernya dulu deh. Kita buka di doker. Nah, ini udah berjalan ya. Soalnya kita udah membuka doker. Tinggal ditunggu.
Ada masalah guys. Coba kita lihat lagi ya. Sambil menunggu eh ini ya, berarti ini habis itu ini habis itu ini. Tunggu aja deh. Tunggu sampai selesai. Nah, udah ya teman-teman. Habis itu yang ini. Enggak. Terus kalau udah yang aku nggak bisa guys. Kenapa nih? Udah nih. Udah lah ya pokoknya. Latihan ini nggak bisa juga. Pokoknya nanti kalau di run itu hasilnya bakal ini. Server harus mikir terus server cuma mikir. Ini nggak bisa kan? Coba tambahin dulu sih. Terus kita run. Kenapa? Bisa, ya udahlah. Terus intinya download ya. Tahu pokoknya gitu. Ini ganti pakai yang ini. Coba bisa guys. Nah ini
Nah, udah. Sekarang ganti di run ininya. Ini ya. Coba. Bisa nggak? Oh, bisa, guys. Bisa. Udah ya. Udah bisa kayak gitu. Nah, mantap. Sekarang laboratorium itu sudah siap. Mari kita eksperimen. Nih, ikutin. Oke. Ini tadi 8962 KIB in 21 package. Terus itu itu alat pengujinya ya. Terus ada uji jarum lambat tanpa cace. Coba. Ini yang jarum lambat. Try again, guys. Coba kalau yang benar, pokoknya gitu ya. Ini apa? Invalid IP. Error. Error, guys. Jadi ya udahlah kayak gitu ya pokoknya ya itu langkah-langkahnya IP-nya nggak muncul. Benar sih emang IP-nya nggak muncul. Pokoknya kayak gitu langkah-langkahnya. Nanti kita coba lagi. Terus ini ada soal soal catching. Manakah pertanyaan yang paling tepat mendefinisikan dari istilah komputer sistem? Yang ini sih aku bilang. Oh, benar guys. Itu data insert memory digunakan sebagai database, CSV, dan page broker. Secara default, Redis beroperasi menggunakan model pengolahan perintah berupa, oh, salah, single thread event. Tuh guys. Terus struktur data manakah di Redis yang paling cocok digunakan untuk mengimplementasikan fitur leaderboard? Yang mana? Kalau aku sih ya, ini. Nah, selanjutnya secara algoritma mengurutkan elemen berdasarkan skor yang diberikan. Lalu apa fungsi utama dari mekanisme time to life pada sebuah key di Redis? Ini yang menentukan kapan sebuah key akan dihapus. Terus dalam studi catching, apa yang dimaksud dengan fenomena catch miss? Yang ini. Terus mekanisme resistensi Redis yang bekerja dengan cara mengambil snap seluruh data pada interval waktu tersebut. Nih, terus habis itu kita cepet-cepet aja ya guys ya. Perintah Redis manakah yang digunakan untuk menghapus sudah oke dari database yang ada di server. Tapi ya, yang ini guys.
Terus, manakah dari berikut yang merupakan keuntungan merupakan menggunakan Redis dibandingkan menyimpan objek string? Yang ini. Terus, dalam konteks ketersediaan tinggi, high availability, Redis berfungsi untuk melakukan monitoring, antisipasi dan automatic failover. Berapakah ukuran maksimal sebuah value untuk tipe data string di Redis? Nih, kalau terus itu Redis yang memungkinkan klien untuk berlangganan ke sebuah kanal. Iya. Terus habis itu apa yang terjadi jika Redis penuh? Ini. Terus perintah Redis akan digunakan untuk memulai sebuah transaksi. Bikin kabulin. Manakah algoritma penghapusan cache yang menghapus data yang tidak digunakan dalam waktu terakhir? Nih, salah. Terus habis itu, apa fungsi dari perintah exit key? Oke. Terus, Redis cluster menggunakan hash untuk membagi data berapapun jumlah data. Ini, enggak lah. Terus habis itu, apa kelemahan utama dari mekanisme perintah LOP? Nih, terus perintah IJRK sangat berguna karena sifatnya yang akan partai atau bilang positif. Ini, terus habis itu, manakah port default yang digunakan oleh Redis default? Ini, lalu salah. Arsitektur application yang ukuran dari replika ya ada menyalin. Terus, apa fungsi dari perintah scan? Ini. Terus, struktur data hyperlog di Redis digunakan untuk menghitung jumlah elemen unik. Bahasa pemrograman yang menggunakan Python. Itu salah. Terus, apa yang dimaksud dengan pipelining di Redis? Ini. Terus, habis itu, perintah ada dalam struktur. Ini. Salah. Oh, perbedaan utama antara struktur dataset dan Redis. Di Redis, ini. Kemudian, digunakan untuk dalam konfigurasi Redis cluster, apa fungsi dari Gaussian protocol ini? Manfaat utama dari penggunaan Redis, pengelasan. Jika Anda ingin mengambil 5 elemen, ini. Loh, ya Allah, salah. Bad interpretation. Bahwa berita yang digunakan lebih banyak waktu. Ini. Terus, perbedaan utama antara perintah send dan set. Ini. Tadi menemukan tipe database. Tipe database apa guys? Ini. Untuk menyimpan kumpulan koordinasi lokasi, latitude dan longitude mencari longitude. Map. Tuh, salah. Apa kegunaan dari pintu monitor? Ini. Adakah berada? Hmm.
Apa itu Kak? Stem PD. Bisa di mana banyak request atau masalah asal kita di luar sana. Ini sih, sudah bisa perintah. Ada hobi membaca. Kami pada tahun ini jika menjalankan perintah yang sama. Ini, terus mekanisme client side catching. Ini, daya kalian bagi sendiri ya. Berapakah jumlah maksimal database nomor ini kemudian di secara default. Ini, benar kan? Terus, apa itu lazy bring, Gradis, menghapus objek besar di background. Terus, ada perintah Z score sudah digunakan untuk menambah elemen dengan skor tertentu. Habis itu, kapan sebenarnya kita menggunakan RDS daripada database SQL saat kita membutuhkan latensi rendah. Terus habis itu ada red lock itu apa? Algoritma untuk mengelola distribute lock secara aman. Terus ada fungsi FPFADD menambah elemen ke dalam sudah hyperlock lock. Terus habis itu ada juga yang mengendalikan sekumpulan perintah tadi sebagai kesatuan mengganggu komponen lain. Kenapa yang digunakan? Transaction. Terus ada mana pernyataan benar? Yang ini. Terus apa kegunaan dari perintah bit count key menghitung jumlah bit dalam dari sama fungsi dari ACL kontrol lebih dan selesai. Nah, kita punya nilai 78%. Yeay. Semoga video ini membantu kalian ya. Jadi nanti kalau misalnya mau belajar di SS aja ikut video ini. Soal-soalnya, oke? Bye. Terima kasih.